Direktur Utama FUTR Tony Agus Mulyantono mengungkapkan, perseroan telah mencapai kesepahaman strategis dengan PLN Bali untuk mengembangkan proyek PLTS berkapasitas 130 MW di Pulau Bali. Pemirsa, PT Futura Energi Global Tbk memperluas portofolio bisnisnya ke pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Langkah ini dilakukan setelah perseroan mengembangkan proyek panas bumi di Jawa Tengah. PT Futura Energi Global Tbk atau emiten berkode saham FUTR resmi memperluas portofolio bisnisnya ke pembangkit listrik tenaga surya. Sebelumnya, perseroan telah mengakuisisi dan mengembangkan proyek panas bumi di Jawa Tengah melalui anak usaha PT Sejahtera Alam Energi. Langkah ini menandakan komitmen FUTR dalam mendorong energi terbarukan di Indonesia. Direktur Utama FUTR Tony Agus Mulyantono mengungkapkan, perseroan telah mencapai kesepahaman strategis dengan PLN Bali untuk mengembangkan proyek PLTS berkapasitas 130 MW di Pulau Bali. Kerjasama ini akan menjadi bagian dari upaya mendukung transisi energi nasional dari target net zero emission pada tahun 2060. Tony menjelaskan, FUTR saat ini sedang menyiapkan penandatanganan nota kesepahaman dengan mitra strategis asal China. Mitra tersebut merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang teknologi energi surya dan sistem penyimpanan energi. Penandatanganan akan dilakukan dalam waktu dekat, menunggu kedatangan delegasi mitra ke Jakarta pekan depan. Proyek PLTS berkapasitas 130 MW ini akan menjadi salah satu proyek energi bersih terbesar di wilayah Bali. Proyek tersebut juga akan menjadi pilot project untuk integrasi sistem PLTS dengan jaringan smart grid milik PLN. Selain memperkuat portofolio energi terbarukan, FUTR juga meningkatkan fundamental perusahaan setelah dikendalikan oleh PT Aurora Dana Nusantara atau Ardantara. FUTR menargetkan dirinya menjadi perusahaan energi hijau terpadu yang mengelola geotermal, PLTS hingga proyek hidrogen hijau di masa depan. Melalui sinergi dengan PLN dan mitra internasional, FUTR optimistis dapat menjadi pemain utama energi hijau di Asia Tenggara. Tim Liputan IDX Channel. PT Avia Avian Tbk setor modal 15 miliar rupiah ke entitas usahanya PT Dexton Lemindo. Penyertaan modal dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan di perusahaan tersebut. PT Avia Avian Tbk emiten berkode saham Avia melakukan penyetoran modal kepada entitas usahanya PT Dexton Lemindo dalam rangka mempertahankan kepemilikan di perusahaan produsen lem tersebut. Nilai setoran modal yang dilakukan Avia mencapai 15 miliar rupiah. Sekretaris perusahaan Avian Brands, Hera Septi Astuti menyampaikan bahwa perseroan melakukan peningkatan penyertaan modal saham dalam PT Dexton Lemindo. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu 15 Oktober 2025. Saat ini, Avia diketahui memiliki saham sebesar 16,67% di PT Dexton Lemindo. Dengan setoran modal baru sebesar 15 miliar rupiah, total penyertaan modal kepada Dexton oleh seluruh pemegang saham mencapai 90 miliar rupiah. Hera menegaskan penyertaan modal tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020. Transaksi ini juga tidak termasuk transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 karena nilai setoran modalnya kurang dari 20% dari total ekuitas Avia. Lebih lanjut, Hera menyatakan tidak ada dampak negatif dari penyertaan modal tersebut terhadap operasional, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha PT Avia Avian Tbk. Penyertaan modal ini dianggap sebagai langkah bisnis yang normal untuk memperkuat posisi perseroan di sektor industri pendukung bahan bangunan. Tim Liputan IDX Channel. PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk akan menerbitkan obligasi wajib konversi senilai 3,28 triliun rupiah. Aksi korporasi ini dilakukan melalui mekanisme rights issue untuk pengembangan bisnis perseroan. PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk atau PAK menyampaikan akan menerbitkan obligasi wajib konversi dengan mekanisme rights issue. Perseroan akan menawarkan sebanyak 32,58 miliar unit obligasi wajib konversi dengan nilai nominal Rp10 per unit. Total dana yang diharapkan terkumpul mencapai 3,28 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan PAK, setiap pemegang 5 saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 2 Desember 2025 berhak memperoleh 102 rights issue. Setiap satu hak membeli efek tersebut memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk membeli satu obligasi wajib konversi dengan harga pelaksanaan Rp100.
PT Eko Energi Perkasa sebagai pemegang 47,16% saham PAK sekaligus pembeli siaga akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli obligasi yang ditawarkan. Jika pemegang saham publik tidak seluruhnya mengambil bagian, maka sisa penawaran akan dialokasikan kepada pemegang saham lain yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. PAK menyebut sebesar 86,76% dari dana hasil rights issue akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada entitas anak, yaitu APR dan SCR, untuk membayar pembelian saham pada KS dan KKU. Sisa dana akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja perseroan dalam mendukung operasional bisnis. Jadwal pelaksanaan rights issue dimulai dari penetapan daftar pemegang saham pada 2 Desember 2025. Perdagangan dan pelaksanaan rights issue dilaksanakan pada 4 hingga 10 Desember 2025 dengan distribusi obligasi wajib konversi pada 17 Desember 2025. Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa kita akan simak data penutupan IHSG di penutupan perdagangan sesi 1. IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,93% ke level 8.125,73 dan sempat dibuka di level 8.064,68 dan sebelumnya berada di level 8.051,18 mengalami perubahan 0,93%. Dibuka di level tertinggi di 8.144,34, terendah di 8.030,78. Dan berikutnya adalah saham-saham yang menjadi jajaran top gainers atau masuk ke dalam jajaran top gainers. Di antaranya adalah ada CBRE, kemudian juga dengan Arci, ada PTRO dan juga BRPT. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers di antaranya adalah ada Raja, Telkom, Pipa, dan Bufa. Sementara itu dari pergerakan sektoral, pemirsa, untuk transportasi dan logistik menguat 2,44%, kesehatan menguat 1,95%, infrastruktur menguat 0,13%, dan teknologi melemah 0,5%. Ratusan pelaku UMKM ikut meramaikan gelaran Indonesia Sharia Economic Festival tahun 2025 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran pada 8 hingga 12 Oktober 2025. Salah satunya adalah industri kreatif yang berasal dari Tapanuli Selatan, Pondok Pesantren Darul Mursyid yang memiliki bisnis kopi. Penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF tahun 2025 yang berlangsung di G-Expo Jakarta Pusat pada 8 hingga 12 Oktober 2025 turut menghadirkan berbagai macam para pelaku industri kreatif syariah Indonesia atau IKRA. Salah satunya industri kreatif yang berasal dari Tapanuli Selatan yakni usaha kopi milik Pondok Pesantren Darul Mursyid. Wakil Direktur Bidang Pengembangan Usaha dan Bisnis Pondok Pesantren Darul Mursyid, Riki Ardiansyah Putra Hasibuan mengatakan keseriusan pondok pesantren pada bisnis kopi ini karena adanya dukungan dan pendampingan Bank Indonesia yang sangat besar. Mulai dari pemberian mesin kopi, rumah produksi kopi hingga diikutsertakan pada setiap kegiatan atau pameran yang digelar Bank Indonesia. Dukungan yang diberikan Bank Indonesia diakui menjadikan bisnis kopi pondok pesantren Darul Mursyid berjalan lancar. Mulai dari fasilitas penerbitan izin halal hingga kopi yang berstandar SNI. Ini diproduksi oleh pesantren, ya, tapi bukan melibatkan santri. Ya, ini lebih kepada kita menggunakan tenaga-tenaga profesional, ya, untuk pengolahan kopi ini. Tapi kopi ini diolah dan diproduksi di pesantren Darul Mursyid. Sejauh ini peran Bank Indonesia untuk mensupport kami sangat besar, ya, di mana kami diberi bantuan berupa mesin-mesin produksi kopi, ya. Kita juga diberi bantuan untuk rumah produksi kopi, rumah penjumuran kopi, dan kita juga diikutkan dalam setiap pameran dan event-event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan ISEF 2025 yang berlangsung 8 hingga 12 Oktober 2025 melibatkan lebih dari 700 pelaku usaha syariah termasuk UMKM halal, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor dari berbagai negara. Dengan nilai transaksi bisnis matching pembiayaan, perdagangan dan omset penjualan selama ISEF dan Road to ISEF senilai 3,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rikan Wardi, IDX Channel.